Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi? Langsung saja kami buka dengan berita kebakaran melanda sebuah pabrik kimia di Kecamatan Pulau Ampel, Kabupaten Serang, yang terletak di wilayah Banten. Kobaran api disertai asap pekat membumbung ke udara. Kebakaran terjadi saat warga sedang berbuka puasa. Warga sempat panik saat mendengar adanya ledakan. Api berhasil dipadamkan 15 menit kemudian dan polisi masih menyelidiki penyebab kebakarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat hari pagi Senin. pemirsa dan juga Andi Kumala. Hari Senin, semangat baru. Warnanya biru-biru. Ada tema apa kita hari ini? Ada tema mau bagi-bagi THR. Kayak teller bank dong berarti kita ya. Mau hitung duit, mau bagi THR. Hari ini cair ya? Iya, Andi nah Kumala. ini kalau hari ini cair, orang-orang bisa nih belanja baju lebaran. Tapi di mana ya? Tanah Bagusnya? Abang. Tanah Abang itu kalau menjadi, Jakarta, kalau daerah betul, menjadi ada beberapa mungkin ya. Siap. Yang Jadi ramai. selain persiapan membeli baju lebaran begitu ya dari THR yang kayaknya Andi Kumala juga cair nih hari ini THR-nya. Amin. Kita juga masih ada pembahasan menarik di mana kemarin juga Presiden Prabowo Subianto ini mewacanakan pembangunan penjara khusus bagi para koruptor. Seperti apa sih Andi Kumala? Mungkin kayak Alcatraz kali ya, kalau di Amerika ya. di Kalau tengah kita pulau kan sudah begitu. punya Nusa Kambangan nggak sih? Ya, dikelilingi hiu-hiu begitu ya katanya ya, hiu-hiu koruptor. Tapi kita berharap tentunya hiu-hiunya bukan baby shark. Kalau baby shark kan nanti bagaimana fungsi pengawasannya. Nggak takut ya? Betul, jadi nggak takut begitu. Nah, semua akan kita bahas di Apa Kabar Indonesia Pagi hari ini. Tapi sebelum kita membahas itu, kami akan sajikan beberapa berita menarik untuk Anda. Salah satunya adalah tawuran dan perang petasan dua kelompok pemuda antar kampung di sebuah lahan kosong yang berada di Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten ini terus membuat resah warga sekitar. Kedua kelompok pemuda antara Kampung Jatake dan Kampung Kadu Sirung saling serang dengan menggunakan petasan dan batu, bahkan ini saling adu jotos. Tawuran terjadi dipicu saling ejek usai sahur. Tawuran ini tidak menelan korban jiwa, namun warga berharap petugas menindak tegas pelaku. Perang petasan. Oh iya, selain batu memang kerap menggunakan petasan sebagai senjata ya. Bukan pengalaman pribadi kan? Perang adu mulut kayaknya kalau pengalaman pribadi. Lumayan, kalau kena petasan tuh ya melepuh 3 hari deh, Andi Kumala ya. Dari Tangerang, Banten kita ke Jawa Timur. Polsek Mojo Agung, Jombang, Jawa Timur membubarkan aksi balap liar di Jalan Raya Ring Road, Mojo Agung, Jombang, Jawa Timur. Dalam video tampak para pembalap dan puluhan penonton yang masih berusia remaja ini langsung kocar-kacir dengan melawan arus. Bahkan beberapa ini tampak terjatuh. Polisi kemudian mengamankan 4 motor beserta pemiliknya. Pemilik motor mendapat sanksi tilang dari polisi, sedangkan motornya ini kemudian dibawa ke Mapolsek Mojo Agung. Ini agak miris ya Andi Kumala, bagaimana hampir sepanjang bulan puasa ini setiap pagi kita disuguhkan dengan berita aksi tawuran, aksi balap liar begitu ya. Jangan ditiru ya. Betul. Untuk para anak-anak muda sebaiknya tuh di bulan Ramadan lebih banyak kegiatan-kegiatan positif, beramal, berbagi. Adem kalau dengerin Andi Kumala, adem rasanya ya. Langsung kita ke wilayah lainnya pemirsa, seorang pemuda tewas dikeroyok puluhan anggota geng motor di dalam sebuah minimarket kawasan Cimaung, Kabupaten Bandung. Korban ini tewas dengan sejumlah tusukan di sekujur tubuhnya. Dalam video amatir yang Anda saksikan pemirsa, seorang pemuda dikeroyok oleh puluhan anggota geng motor yang akan melakukan buka puasa bersama.
Para pelaku yang memakai pakaian dan jaket hitam melakukan pengeroyokan dengan senjata tajam dengan membabi buta. Akibatnya, korban langsung terkapar di tempat kejadian perkara. Usai menusuk korban dengan senjata tajam, para pelaku kemudian berupaya melarikan diri keluar dari area minimarket. Korban sempat dibawa ke rumah sakit namun nyawanya tidak tertolong. Petugas kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap kasus tersebut dan mengejar para pelaku. Tampaknya geng motor ini masih menjadi PR besar ya di wilayah Jawa Kalau Barat sampai ya. menimbulkan korban jiwa kan ini sudah meresahkan. Betul. Kita ke informasi berikutnya, 2 orang bocah tewas tenggelam di lokasi objek wisata Taman Tapa Malenggang di Kabupaten Batanghari, Jambi. Ya pemirsa, saat ditemukan nyawa korban ini sudah tidak bisa lagi diselamatkan. Pasalnya warga dan petugas ini baru berhasil menemukan kedua korban setelah hampir 1 jam tenggelam. Dugaan sementara korban bernama Alfiandra dan Syafira ini diduga terpeleset dan tidak bisa berenang saat bermain di lokasi wisata Tapa Malenggang. Usai dievakuasi, petugas kepolisian ini langsung memasang garis polisi di lokasi kejadian serta melakukan penyelidikan untuk mengetahui pasti apa penyebab dari korban tenggelam. Kita ke berita lainnya pemirsa, ratusan rumah Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah terendam banjir akibat meluapnya Sungai Cacaban. Hingga kemarin banjir masih merendam jalan desa dan juga rumah warga setinggi 20 cm hingga 1 meter. Warga yang rumahnya terendam banjir mengungsi ke rumah saudara maupun kerabat. Sebagian warga mulai membersihkan rumah dan bekas sisa lumpur banjir. Dengan menggunakan pompa air, warga juga menyedot air yang menggenang di dalam rumah. Berikutnya di Pati, Jawa Tengah, pemirsa, akibat tanggul sungai jebol selebar 15 meter, ratusan rumah warga terendam banjir. Ketinggian banjir ini bervariasi antara 50 cm sampai 1 meter. Kita bisa lihat pemirsa bagaimana kondisi tanggul Sungai Widodaren di video ini yang terletak di Desa Katitangwetan, Kecamatan Batangan, Pati, Jawa Tengah pada Minggu pagi nih. Tanggul sungai jebol karena tak mampu menahan besarnya debit air yang datang dari pegunungan Kendeng. Banjir yang datang tiba-tiba tentunya membuat panik warga dan secepatnya mereka menyelamatkan barang-barang berharga milik mereka. Warga khawatir ketinggian banjir ini terus bertambah mengingat arus air dari pegunungan Kendeng masih tinggi dan tanggul sungai yang jebol ini masih belum bisa diatasi. Warga berharap pemerintah bisa segera menangani tanggul sungai yang jebol agar banjir bisa segera surut. Dengan ketinggian hampir 1 meter tentunya ini melumpuhkan aktivitas warga ya, Handi Kumala, kita bisa lihat ya dalam video ini. Selain banjir juga ada jalan di Provinsi Penghubung Garut Kota menuju Pamengpeuk, Jawa Barat yang diterjang banjir, lumpur dan juga tanah. Kemudian ini telah dilakukan pembersihan. Namun kemacetan masih terjadi karena laju kendaraan harus diberlakukan buka tutup. Pasca diterjang banjir lumpur luapan Sungai Cisero pada Sabtu sore kemarin, akses jalur Provinsi Penghubung Kota Garut Pamengpeuk masih tertutup material tanah dan lumpur. Petugas PUPR menurunkan alat berat agar tumpukan lumpur dan tanah yang menutup badan jalan bisa segera disingkirkan. Selain itu, Pemda Garut akan melakukan kajian untuk menangani bencana ini. Sebelumnya pemirsa, banjir luapan Sungai Cisero pada Sabtu sore merendam jalan Provinsi Penghubung Kota Garut menuju Pamengpeuk dan banyak kendaraan yang terjebak lumpur sehingga monggok di tengah jalan. Ini kalau kita saksikan memang sangat berlumpur ya. Betul. Sulit untuk diterobos begitu atau dilalui kendaraan. Ya ini PR kalau sudah surutnya banjir ya, lumpur yang mengendap begitu. Hari Senin pagi biasanya orang malas hari Senin ya karena macet, tapi mereka harus tahu nih info lalu lintas dari Brigadir Yasinta karena akan memberikan info atau tips-tips untuk lalu lintas pagi hari di hari Senin. Ya, Brigadir Yasinta, bagaimana informasi lalu lintas dari lokasi Anda? Silahkan.
Ya, baik, terima kasih Philip dan Mala di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau langsung bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di belakang saya. Pada umumnya situasi arus lalu lintas di kawasan ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam masuk perkantoran. Khususnya dari Kalibata yang akan menuju Pancoran maupun yang akan mengarah Pasar Minggu. Hal yang sama juga terlihat dari Pancoran yang akan menuju Pasar Minggu maupun yang akan mengarah Kalibata, begitupun arah sebaliknya. Antrian kendaraan menjelang traffic light terjadi cukup panjang sekitar 300 meter ke belakang yang didominasi kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Pemirsa, berdasarkan data pantauan kami di lapangan, di kawasan ini masih banyak kami temukan sejumlah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara roda 2, seperti berhenti melewati garis stop, menerobos traffic light, memotong arus maupun berputar arah tidak pada tempatnya, yang tentunya sangat membahayakan keselamatan bersama. Untuk itu kami himbau para pengendara agar selalu berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light, dan harap antisipasi adanya pertemuan arus kendaraan serta keberadaan angkutan umum yang naik turunkan penumpang di bahu jalan, sehingga menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu Anda antisipasi di kawasan ini. Sementara itu, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 202 kasus laka lantas dengan rincian 20 meninggal dunia, 16 luka berat, dan 145 luka ringan. Untuk itu kami himbau para pengendara agar selalu patuhi peraturan lalu lintas dan utamakan keselamatan dalam berkendara. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau SMS center di 9119. Anda juga dapat mengakses website kami di korlantas.polri.go.id. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Kembali ke studio, silakan. Aura kasih nongkrong di Kalibata. Cakep. Terima kasih Brigadir Yasinta untuk laporannya. Tuh, kalau Senin saya justru senang bisa kasih pantun buat Brigadir Iya. Yasinta. Terima kasih Brigadir Terima Yasinta. kasih. Ya pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi? Tentunya masih akan kembali sesaat lagi dengan berita ini keluarga anak korban kekerasan seksual yang melibatkan mantan oknum Kapolres Ngada yang meminta oknum ini dihukum seberat-beratnya. Saya setuju, harus dihukum Betul. seberat-berat. Akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kasus kekerasan seksual anak dengan tersangka mantan Kapolres Ngada NTT AKBP Fajar Sumaat Maja membuat pihak keluarga korban sangat terpukul. Hal ini terungkap setelah Lembaga Perlindungan Anak NTT dan sahabat saksi korban NTT menemui keluarga dan korban. Ibu korban sangat terpukul dan tak menyangka anaknya yang berusia 6 tahun menjadi korban kekerasan seksual AKBP Fajar. Dan mereka sangat menyesal karena pelakunya adalah seorang aparat penegak hukum, apalagi seorang pimpinan, ya, seorang Kapolres. Jadi itu sesuatu yang sangat tidak masuk akal, sehingga mereka menuntut untuk harus memberikan hukum yang seberat-beratnya dan mohon dukungan untuk semua pihak. Pihak keluarga juga meminta polisi menindak wanita yang membawa anaknya menjadi korban AKBP Fajar. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Fritz Floris, TV One mengabarkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri di Hambalang, Jawa Barat. Dalam rapat ini sejumlah agenda dibahas, diantaranya memastikan proyek-proyek hilirisasi bisa berdampak langsung terhadap penciptaan lapangan kerja hingga pemerataan ekonomi di seluruh daerah di Indonesia. Saat ini Kementerian Investasi dan Hilirisasi telah menginventariskan sejumlah proyek hilirisasi yang tentunya bisa memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat.
Kita ke berita lainnya, pemirsa. Sekretaris Kabinet Letkol TNI Teddy Indrawijaya dan juga Menteri Perhubungan ini Dudi Purwagandi meninjau kesiapan stasiun Gambir tentunya untuk memastikan kesiapan pelayanan arus mudik kereta selama Lebaran nanti. Salah satu yang menjadi perhatian adalah teknologi face recognition yang memudahkan penumpang untuk masuk ke peron stasiun tanpa menunjukkan tiket dan kartu identitas. Bahkan Sekretaris Kabinet Letkol TNI Teddy Indrawijaya memuji teknologi yang dimiliki PT Kereta Api Indonesia karena tingkat keamanannya yang tinggi sehingga bisa mencegah orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk naik ke atas peron atau kereta. Betul. Jadi sudah pakai ini ya, scan wajah ya. Nanti tidak perlu lagi menggunakan tiket. Pemirsa, Timnas Indonesia berangkat ke Australia untuk bertanding di babak kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Indonesia. Kalau supporter langsung nyanyi. Philip seneng banget nih. Pasti tuh, ya kan? Supporter tentunya bergemuruh ketika bus yang ditumpangi oleh Timnas Indonesia tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten malam tadi. Anak asuhan Patrick Kluivert dijadwalkan bertanding melawan Australia di Stadium Sydney dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sebanyak 29 pemain baik yang dari Liga 1 maupun diaspora yang bermain di Eropa akan bergabung untuk sesi latihan di Australia. Timnas Indonesia berharap mampu mencuri poin di kandang lawan agar peluang pasukan Garuda semakin terbuka lebar untuk lolos Piala Dunia 2026. Kita dukung Timnas Indonesia ya. Tentu harus. Berangkatnya habis ini kita ke Australia. Yuk. Ya, kita ke berita lainnya, pemirsa. Partai Golkar menggelar peringatan Nuzul Quran di Masjid Ainul Hikmah Kompleks Kantor DPP Partai Golkar. Peringatan Nuzul Quran di kantor DPP Partai Golkar dihadiri Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Abu Rizal Bakri, Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji, serta Bendahara Umum DPP Partai Golkar Sari Yuliati. Acara diawali dengan buka puasa bersama, sholat maghrib, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan sholat tarawih serta tausiah yang disampaikan Kiai Haji Anwar Zahid. Kegiatan ini dihadiri pula oleh 60 hafiz khatam Al-Quran dari 60 pondok pesantren. Dalam acara ini, Partai Golkar memberikan santunan kepada 1.000 anak yatim piatu. Ya pemirsa, gimana nih? Kita mau istirahat dulu kalian di Gemala ya. Iya, kita jeda dulu, tapi kita akan betul. hadirkan lagi informasi-informasi menarik untuk pemirsa. Usai jeda, tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, informasi pilihan berikutnya untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Pagi. Aksi tawuran antar dua kelompok remaja pecah di kawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat tadi malam. Tawuran yang terjadi usai berbuka puasa itu membuat arus lalu lintas yang menghubungkan Jakarta Pusat dengan Jakarta Barat ini lumpuh. Menurut warga, penyebab tawuran karena kelompok remaja yang konvoi menggunakan sepeda motor ini diserang oleh kelompok remaja dari dalam gang menggunakan batu dan petasan. Meski tidak ada korban jiwa, namun tawuran mengakibatkan ruas Jalan Mangga Besar Raya dipenuhi oleh pecahan batu, ada pula botol minuman keras dan bekas petasan. Dari Jakarta kita bergeser ke Toraja, pemirsa. Tim gabungan Satpol PP, TNI, dan Polri di Toraja Utara, Sulawesi Selatan terlibat adu mulut dengan pengunjung dan pelayan kafe saat menggerebek sejumlah tempat hiburan malam yang nekat beroperasi selama bulan puasa.
Pengunjung dan pelayan kafe tak terima digerebek saat tengah asik menenggak miras sambil berkaraoke ditemani sejumlah wanita. Padahal menurut petugas, berdasarkan surat edaran Bupati hanya boleh beroperasi hingga pukul 22 malam selama bulan Ramadan. Tempat hiburan malam yang beroperasi melebihi batas waktu ini juga tak mengantongi izin, namun mendapat backing oknum petugas. Kita ke Jawa Timur, pemirsa, 2 orang pasangan bukan suami istri di Kabupaten Tuban, Jawa Timur didapati berduaan sambil pesta miras di kamar kosan saat bulan suci Ramadan. Akibat kejadian ini mereka langsung didata dan dibawa petugas gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP Kabupaten Tuban yang menggelar razia di kosan dan warung penjual miras karena tak bisa menunjukkan bukti nikah yang sah. Selain itu, petugas juga menyisir sejumlah kafe yang disinyalir menjual minuman keras tanpa izin. Aksi ini ataupun kegiatan ini, petugas mendapati 5 botol arak dan 28 botol miras golongan A maupun B. Kita ke berita lainnya, pemirsa. 71 orang tenaga kerja Indonesia ilegal tujuan Malaysia di perairan Batubara, Sumatera Utara ini ditangkap oleh kapal patroli Angkatan Laut. Sejumlah anak buah kapal dan nahkoda terjun ke laut untuk menghindari tangkapan para petugas. Ini adalah detik-detik saat kapal patroli milik TNI AL dari Lanal Tanjung Balai Asahan mengejar kapal yang mengangkut 71 orang pekerja migran ilegal di perairan Batubara, Sumatera Utara. Petugas berhasil menghentikan kapal dan memeriksa penumpang yang merupakan pekerja migran. Rencananya mereka akan menuju ke Malaysia. Selanjutnya pekerja migran ilegal ini dibawa ke Mako Lanal Tanjung Balai dan akan diserahkan ke kantor imigrasi Tanjung Balai Asahan untuk didata dan dimintai keterangan lebih lanjut. Cukup banyak ya? Banyak, kalau dari pekerja video migran juga ya kita ilegal ini lihat. yang mau ke Malaysia. Pemirsa, Polresta Pati berhasil menangkap pelaku pencurian ratusan tabung gas LPG 3 kg serta bahan sembako di sebuah toko. Dan seperti inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan tersangka SPN alias LAN dan SRK alias Komploh saat melakukan aksinya di Juwana Pati. Dengan menggunakan gunting besar, pemotong baja, komplotan pembobol toko tersebut membuka gembok pintu ruko dan mengambil tabung gas 3 kg dan barang sembako lainnya. Salah satu pelaku SPN mengaku sudah beraksi di 4 lokasi dan berhasil mengambil 500 tabung gas LPG 3 kg dan 1 ton beras di toko-toko yang berhasil dibobolnya. Sebelum beraksi, kedua tersangka melakukan survei ke beberapa toko yang diincarnya menggunakan sepeda motor. Setelah menemukan toko yang diincarnya, pada tengah malam keduanya kemudian menyewa mobil pickup untuk melakukan pencurian. Kita bergeser ke wilayah Surabaya, pemirsa. Terekam video amatir 2 pelaku penjamretan ini diamuk massa setelah mereka gagal beraksi di kawasan Pasar Tugu Pahlawan, Surabaya. Satu pelaku ini bahkan nekat melompat untuk menceburkan diri ke dalam sungai dalam proses melarikan diri dari kejaran massa. Namun naas, pelaku justru tewas tenggelam. Beginilah kondisi 2 orang jambret yang menjadi bulan-bulanan amukan massa yang terjadi di Pasar Tugu Pahlawan. Satu di antara pelaku bahkan nekat melompat menceburkan diri ke sungai untuk melarikan diri dari kejaran massa, namun nahas akhirnya tenggelam di dasar sungai. Tak berselang lama, pemirsa, tim rescue dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya yang mendapat laporan mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan evakuasi dan mendapati tubuh pelaku ini telah kaku tak bergerak, jadi tenggelam. Belakangan diketahui pelaku jambret yang tewas bernama Samsul Arifin. Sementara satu tersangka lain yang selamat dari amukan massa diketahui bernama Rosi. Kini si Rosi ini diamankan di Mapolsek Bubutan, Surabaya.
Jadi niatnya melarikan diri ya, dengan Ya, menceburkan betul. diri ke sungai. Tapi kalaupun dia nggak menceburkan iya, diri juga sepertinya tidak tahu berenang mungkin ya. bisa jadi diamuk massa juga agak Iya, mengerikan baik. begitu Kita ya. akan dalami Betul. ya terkait dengan hal ini bersama dengan AKP Foni Fariski Kapolsek Bubutan. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kapolsek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi. Baik, selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Mungkin bisa diceritakan Selamat sebenarnya kronologi sebenarnya hingga pelaku ini tewas tenggelam ini karena apa? Apakah memang melompat karena takut dari kejaran massa atau sebelumnya memang sudah diamuk massa, Pak? Jadi tanggal 16 Maret kemarin, hari Minggu, di Pasar Pagi Tugu Pahlawan, itu kejadian pencopetan, yang mana korban ini berteriak karena mendapatkan dompetnya sudah tidak ada. Dan kebetulan ada saksi yang melihat. Saksi melihat dan menyatakan bahwa pelaku tersebut ada 2 orang, dan kemudian masyarakat langsung mengambil pelaku itu dan melakukan pengeroyokan, dan kami mendapatkan laporan sehingga kami bergerak cepat untuk mengamankan 1 pelaku. Kemudian 1 pelaku lagi mungkin panik, ya, dikejar massa karena massa begitu banyak pada pagi hari itu, kemudian memberanikan diri untuk melompat ke sungai. Dan akhirnya kami tim dari kepolisian membagi tugas mengamankan salah 1 pelaku yang sudah di massa. Kemudian kami berkoordinasi dengan instansi terkait, Damkar dan tim gerak cepat pemerintah Surabaya untuk mencari 1 pelaku yang menceburkan diri ke sungai tersebut. Namun sekitar pukul 9.15 itu kami temukan pelaku yang satunya mencebur ke sungai tersebut sudah tidak bernyawa, dan kami visum ke rumah sakit dan dinyatakan sudah meninggal. Itu ceritanya. Baik Pak Kapolsek, kalau dari hasil investigasi pihak kepolisian sendiri, kedua pelaku ini merupakan residivis atau mereka baru pertama kali ini melancarkan aksinya, Pak? Betul. Kami dari Polrestabes Surabaya ini mencari data bahwa pelaku tersebut pernah menjalankan aksinya, yaitu aksi pembegalan di tahun 2018, yang mana dihukum selama 4 tahun. Dimungkinkan karena kami mempunyai program Jogoboyo 1x24 jam, terus melakukan patroli, akhirnya melaksanakan aksinya di pagi hari pada waktu itu, di mana titik kegiatan serah terima anggota yang melaksanakan kegiatan patroli 1x24 jam. Gitu, Mas. Ya Pak Kapolsek, informasinya pelaku ini sempat membuang dompet korban. Jadi dompet korban ini masih bisa kembali ke tangan korban begitu Pak, sebelum dia melompat ke sungai. Betul, untuk dompet itu sudah diamankan sama masyarakat dikarenakan tertangkap tangan ya. Namun mungkin panik karena massa ini langsung mengambil salah 1 pelaku yang sedang kami amankan di Polsek, dan 1 pelakunya ini mungkin melihat di mana tempat yang paling aman, yaitu menyemburkan diri ke sungai. Namun ya pada malam hari itu hujan deras, sungai naik untuk tingkat arusnya juga begitu deras, cukup deras, ada pusaran air juga di situ, dan akhirnya mungkin memberanikan diri untuk lebih daripada di massa dan menyemburkan ke sungai. Begitu, Mas. Baik Pak Kapolsek, kami juga penasaran mengapa kemudian para pelaku ini memilih lokasi Pasar Tugu Pahlawan Surabaya untuk melancarkan aksinya. Apakah memang di sana, kalau dari kita lihat videonya juga ini cukup ramai, apakah memang Pasar Tugu juga menjadi salah satu lokasi ya, favorit bisa dibilang begitu ya, untuk para penjamret begitu untuk melancarkan aksinya, Pak? Betul. Jadi setiap hari Minggu itu kita ada dari pemerintah Surabaya diadakannya pasar pagi Tugu Pahlawan. Apalagi sekarang kan lagi bulan Ramadan, di pagi hari itu banyak yang berolahraga, kemudian belanja. Mungkin kepadatan itu yang dimanfaatkan karena kita juga di situ terus memantau kegiatan-kegiatan masyarakat dari titik-titik yang mungkin dinyatakan banyaknya kejadian 3C, akhirnya ya kegiatan di pagi hari itulah yang mereka ambil. Pak Kapolsek, di bulan Ramadan ini kan memang banyak kegiatan-kegiatan pasar murah dan juga keramaian-keramaian seperti ini ya. Betul. Apa mungkin himbauan kepada masyarakat di tempat-tempat seperti ini Pak untuk menjaga barang-barang mereka?
kami menghimbau kepada masyarakat di bulan Ramadan ini terkhususnya karena sebentar lagi kita melaksanakan Hari Raya Idul Fitri, berharap untuk setiap masyarakat menjadi polisinya di dirinya sendiri. Apalagi pada waktu belanja, mungkin mengamankan dompet, mengamankan kendaraan bermotor, tidak meletakkan tempat-tempat mungkin disinyalir gampang untuk dicuri. Apalagi sekarang ini mungkin para pelaku mencari dana untuk mungkin pulang ke kampung, kemudian memanfaatkan kesempatan kelahiran bulan Ramadan ini dengan mengambil kendaraan-kendaraan yang mungkin bisa mereka amankan. Nah ini saya sebagai anggota kepolisian mengharapkan kepada masyarakat untuk menjaga hal itu, menjadi polisinya di dirinya sendiri. Begitu. Baik, terima kasih atas waktu dan penjelasannya Pak AKP Foni Fariski selaku Kapolsek Bubutan. Tentunya juga kami berharap himbauan dari Pak Kapolsek juga bisa didengar oleh masyarakat ya untuk menjaga supaya barang aman bawaannya ya. aman. Terima kasih Pak Kapolsek. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi dengan dialog apa Andi Kumala. Penjara di pulau terpencil dengan ngeri kali. hiu-hiu di sekitarnya. Hiu. Sesaat lagi tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi. Senin petang 10 Maret 2025 lalu, sebanyak 52 narapidana melarikan diri dari lapas kelas 2B Kutacane, Aceh Tenggara. Insiden terjadi menjelang waktu berbuka puasa saat para nabi menjebol 3 lapis pintu pengaman dan melarikan diri. Pihak lapas mengakui bahwa kelebihan kapasitas menjadi salah satu faktor pemicu. Saat kejadian, jumlah warga binaan mencapai 368 orang, jauh melebihi daya tampung ideal. Dari 52 napi yang sebelumnya kabur, sebanyak 38 napi telah kembali ke lapas kelas 2B Kutacane, sementara 14 napi lainnya masih dalam pencarian petugas. Insiden ini menyoroti permasalahan overkapasitas yang melanda banyak lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Selain masalah overkapasitas, di tengah komitmennya dalam memberantas korupsi, Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan membangun penjara yang kokoh di lokasi terpencil untuk mengasingkan para koruptor sehingga mereka tidak bisa melarikan diri. Bahkan jika para koruptor berusaha kabur, mereka harus berhadapan dengan sekelompok hiu. Wacana ini sekaligus menegaskan sikap pemerintah untuk memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi, sekaligus mengatasi permasalahan overkapasitas di lembaga pemasyarakatan yang selama ini kerap terjadi. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, sebenarnya ini kan permasalahan klasik ya Andi Kumala dan juga pemirsa, bagaimana lapas di Indonesia ini selalu over capacity, kelebihan tahanan begitu ya, sehingga memang banyak sekali kekurangan-kekurangan dari sistem di lapas di Indonesia. Dan tentunya juga Pak Presiden Prabowo Subianto sudah membangun rencana untuk membangun lapas khusus bagi para koruptor, Andi Kumala. Apakah akan memberikan efek jerak begitu ya bagi mereka? Kita simak dulu pernyataan dari Pak Presiden Prabowo Subianto. Saudara-saudara, koruptor-koruptor itulah yang buat guru-guru susah, dokter-dokter susah, perawat-perawat susah, petani susah. Karena itu, terima kasih dukungan saudara-saudara. Kita bersama akan menghadapi maling-maling itu, dan kita akan mengusir mereka dari bumi Indonesia kalau perlu. Saya nanti juga akan sisihkan dana, saya akan bikin penjara yang sangat, pokoknya sangat kokoh di suatu tempat yang terpencil, mereka nggak bisa keluar malam hari. Kita akan cari pulau, kalau mereka mau keluar biar ketemu sama hiu. Akan
diusir, akan diasingkan di sebuah pulau agar tidak bisa lagi melarikan diri, karena kalau melarikan diri akan ketemu dengan hiu. Ini kira-kira akan jerah nggak ya kalau ditaruh di penjara seperti itu? Kita akan bahas bersama narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Mbak Hanifah Hasna, kriminolog UI. Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, Selamat malam, Mas Philip. Kemudian juga bergabung via daring Bang Andreas Hugo Parera, Wakil Ketua Komisi 13 DPR RI fraksi PDIP. Selamat pagi, Bang Andreas. Selamat pagi, Bang Andreas. Pagi, Philip. Pagi malam. Pagi, Bu Kita Hasna. kemana dulu, Philip? Kita ke Bang Andreas dulu, begitu ya. Bang, memang kan ini kan sebenarnya permasalahan klasik yang kemudian selalu diwacanakan akan membangun lapas khusus bagi para koruptor, dan tentunya juga lapas kita ini sebenarnya masih banyak PR. Salah satunya adalah bagaimana kelebihan kapasitas di lapas-lapas yang berada di Indonesia. Kemudian bagaimana sejauh ini keseriusan dari pemerintah untuk mengatasi itu, Pak? Ya, soal kelebihan kapasitas ini memang fakta yang ada di berbagai lapas di Indonesia. Meskipun ada juga yang under capacity gitu, artinya kurang dari dari kapasitasnya. Tahanan yang ada di dalam lapas tersebut di bawah kapasitas, masih ada tempat lah gitu. Ini jadi satu hal yang perlu diperhatikan adalah memanage kapasitas dari lapas itu. Tetapi pada umumnya memang ada kelebihan kapasitas, ya, kelebihan kapasitas, dan itu jumlahnya sangat banyak gitu. Artinya ada yang sampai 2 kali lipat dari jumlah kapasitas yang ada. Dan kebanyakan napi-napi ini adalah napi narkoba, lebih dari sekitar 50%-an itu napi narkoba. Nah, sehingga memang ya bukan cuma wacana, sedang dalam proses untuk ya yang juga Pak Presiden sampaikan untuk memberikan amnesti terhadap napi, dalam hal ini termasuk napi narkoba terutama. Nah, terutama mereka yang melakukan mereka yang pemakai seperti itu. Jadi sudah ada list yang disiapkan oleh oleh pemerintah dalam hal ini, verifikasi untuk napi-napi yang bisa diberikan amnesti. Nah, Ya, berkaitan dengan napi korupsi ini memang saya belum tahu persis apa yang disampaikan oleh Pak Presiden, tapi kalau kita tangkap dari apa yang beliau sampaikan, ya ini adalah wacana gitu. Saya kira itu ya baik-baik saja gitu. Cuma Tapi beberapa waktu bagi yang lalu Komisi juga 13 DPR RI bagaimana menyikapi wacana ini? Apakah melihat belum ada bahwa pembicaraan soal urgensinya itu, belum ada sudah cukup pembicaraan. besar? Belum ada pembicaraan soal itu, karena ini kan Presiden baru menyampaikan kemarin. Beberapa waktu yang lalu juga Presiden menyampaikan bahwa akan membebaskan napi koruptor, kemudian mendapat reaksi gitu. Kemudian ya wacana tersebut hilang gitu. Jadi ini hal yang ya tentu kemudian ya perlu dipersiapkan kalau memang ini serius gitu. Dalam arti bahwa ini suatu perencanaan yang menurut saya bukan tidak baik gitu. Artinya ada lapas khusus untuk mereka yang melakukan korupsi dan tentu menimbulkan efek jerah gitu. Apa yang disampaikan oleh Presiden, saya kira ya perlu, kalau misalnya ini memang dirasakan perlu, tentu harus ditindaklanjuti. Cuma kan kita tahu sekarang bagaimana kesulitan di dalam perencanaan kita yang menyangkut anggaran kan, dan kami baru selesai bicara tentang anggaran dengan mitra-mitra kerja di Komisi 13, dan memang ini belum ada di dalam pembicaraan di pembahasan anggaran tersebut. Kalau serius kan harus ditindaklanjuti dengan pembahasan tentang anggaran dan persiapan sehingga kemudian ketika dilaksanakan itu memang matang di dalam implementasinya gitu. Jadi wacana itu kan harus ditindaklanjuti dengan perencanaan dan kemudian jangan pelaksanaan dan mempersiapkan anggaran, dan itu harus matang sehingga tidak kemudian kita omong hari ini kemudian ini besok kita laksanakan, ya enggak juga, bukan begitu. Malang. Baik Pak Andreas, betul. Tapi juga tentunya kami menyambut baik bagaimana upaya dari Pak Presiden untuk memberikan efek jerah bagi para koruptor. Sementara untuk Mbak Hanifah sendiri melihatnya apakah memang ini sesuatu hal yang urgent, sesuatu hal yang penting dan harus cepat dilaksanakan begitu? Ya, pasti Pak Presiden menyampaikan hal ini karena sudah dengan studi yang luar biasa ya, dengan pengamatan yang luar biasa. Saya pikir memang
koruptor itu, kejahatan korupsi itu adalah kejahatan yang luar biasa. Ya. Masalahnya adalah penanganannya apakah sudah luar biasa, begitu ya? Karena kita sama-sama tahu bahwa orang-orang yang melakukan korupsi ini sebetulnya orang-orang yang tidak mau hidup miskin kan, sehingga yang pertama kali dilakukan adalah memiskinkan mereka. Yang kedua, membuat mereka menjadi kesulitan ketika mereka berada dalam pemenjaraan itu sendiri. Karena yang kita lihat, sama-sama kita lihat ya, kita sama-sama perhatikan itu sebetulnya yang mereka takutkan itu bukan di penjara, karena walaupun mereka di dalam penjara, mereka tetap bisa hidup dengan, Meskipun penjaranya di pulau terpencil. kalau di penjara di pulau terpencil itu merupakan salah satu upaya. Karena dengan kalau kita kembali lagi ke materi awal kita over capacity tadi itu, berarti kan ada pembangunan fisik, penambahan, pelebaran atau apapun lah yang membuat ini menjadi lebih manusiawi gitu ya. Tetapi tetap dalam pembenjaraan yang benar gitu. Dengan memisahkan itu dengan harapan para pelaku hukum itu menjadi lebih ketat lagi sehingga bisa terfokus untuk melakukan pengawasan terhadap para koruptor itu. Tetapi apakah yang kemudian membedakan kalau penjara koruptor yang sekarang yang ada begitu ya dengan jika dibangun di sebuah pulau yang dikelilingi oleh hiu-hiu begitu kalau kata Pak Prabowo? Entahlah mau hiu, entahlah mau buaya ya. Tapi yang jelas itu menjadi sesuatu yang menyulitkan mereka untuk mendapatkan kemudahan dalam keluar dari tempat itu atau mendapatkan fasilitas lain. Melebihi fasilitas yang diperoleh oleh napi-napi yang lain gitu. Misalnya di sebuah penjara yang berada di tengah kota gitu ya, sementara keluarga ada di tempat itu, mereka mungkin bisa menemui keluarganya di tengah malam dan pagi harus datang ke situ. Tapi ketika itu berada di pulau lain, ada effort lebih gitu. Mungkin pemikiran masyarakat adalah dengan banyaknya uang dia tetap akan bisa membeli itu semua. Tapi kalau hukuman ini dilakukan secara bersamaan, secara parsial, ini akan lebih bisa meminimalisir dari perbuatan-perbuatan yang melebihi melebihi atau berbeda dengan para pelaku kejahatan yang lain. Artinya tidak hanya penjaranya saja yang dikhususkan, tetapi harus dimiskinkan juga. Jadi bersamaan. Bersamaan. Jadi pemenjaraannya itu berbeda, dimiskinkan iya. Terus bagaimana cara kita itu mengelola atau membuat para penjaga ini atau penegak hukum itu lebih bermoral lagi untuk tidak memberikan kemudahan untuk para pelaku kejahatan ini untuk memberikan untuk mendapatkan fasilitas yang luar biasa. Baik, kita juga mau ke Pak Andreas tadi menanggapi statement dari Mbak Hanifa bahwa tidak hanya penjara tetapi juga undang-undang perampasan aset perlu dimiskinkan begitu ya bagi para koruptor yang tentunya juga akan memberikan efek jera bagi para pelaku koruptor. Tapi Pak Andreas dijawab sesaat lagi setelah Apa Kabar Indonesia Pagi kembali sesaat lagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, sebelum kami mengajak Anda untuk melanjutkan dialog kami akan ajak Anda untuk menyapa rekan kami, ada Zinedine Duhon yang akan mewawancarai, yang akan meminta statement dari para masyarakat terkait penjara khusus koruptor ini. Selamat pagi, Zinedine Duhon, bagaimana kemudian di sana tanggapan para masyarakat, apakah banyak yang setuju terkait penjara koruptor ini atau seperti apa di sana? Ya, Philip dan juga pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini mencanangkan untuk membangun penjara khusus koruptor di pulau terpencil. Ini untuk mengurangi resiko koruptor-koruptor ini bermain di penjara untuk akhirnya dapat keluar seperti itu untuk menikmati fasilitas-fasilitas secara ilegal. Nah, lalu pendapat masyarakat seperti apa? Saya akan mengajak Anda untuk berbincang bersama salah satu warga yang seperti itu saat ini sedang belanja di salah satu pasar yang berada di Jakarta Pusat. Kita akan tanya, Pak, dengan Bapak siapa? Pak Yul. Pak Yul, Prabowo Subianto ini rencananya akan membangun penjara khusus koruptor di pulau terpencil. Ini supaya koruptor ini nantinya dapat dipisahkan seperti itu dan mengurangi resiko koruptor-koruptor ini bisa keluar sebelum waktunya. Nah, tanggapan dari Pak Yul sendiri seperti apa? Kalau saya sih bagusnya kalau umpamanya di negara kita hukum mati itu tidak berlaku, lebih bagus dimiskinkan. Tapi kalau umpamanya itu jalan satu-satunya ya lebih bagus lagi. It's okay. Dimiskinkan itu jadi salah satu yang penting. Salah satunya, setelah dimiskinkan masukkan di penjara. Oke, setelah dimiskinkan masukkan ke penjara. Nah, lalu untuk pendapat dari masyarakat lainnya, saya juga akan mengajak Anda untuk berbincang bersama warga lainnya yang juga sedang berbelanja di sini. Ibu, dengan Ibu siapa? Ibu Hamsinah. Ibu Hamsinah, kalau boleh tahu pendapatnya seperti apa nih? Prabowo mau bikin penjara khusus koruptor di pulau terpencil nih, Bu.
Ya, setuju aja sih biar nanti ke depannya bisa jadi pencerahan buat koruptor yang lain dan menjadikan efek jerah juga ya. Soalnya kalau misalkan di luaran atau di mana kan bisa aja bebas kemana-mana. Terus bisa ada peluang lah untuk lebih leluasa gitu. Kalau di daerah terpencil ya mungkin jauh jangkauannya, terus kesananya juga, terus muter-muternya ya seperti itulah. Setuju banget, insya Allah. Mudah-mudahan bukan wacana ya ke depannya. Oke. Baik, terima kasih Ibu. Ya, Philip dan juga pemirsa, itu dia tanggapan dari masyarakat yang memang setuju dengan ide ini dan berharap dapat terrealisasikan agar nantinya para koruptor ini dapat terpisah jauh dan juga tidak dapat menikmati fasilitas-fasilitas yang berada di tengah kota sehingga meminimalisir resiko untuk keluar sebelum waktunya. Untuk sementara itu, Philip. Baik, terima kasih Sinidin Duhan yang tadi meminta tanggapan masyarakat terkait wacana penjara khusus bagi koruptor. Tadi banyak yang setuju ya. Kayaknya pada dengar omongannya Mbak Hanifah tuh ya kan, Iya. pada setuju biar jauh dari keluarga begitu ya. Kita minta tanggapan dari Bang Andreas. Bang Andreas, kalau DPR RI sendiri menanggapi bahwa sebenarnya tidak hanya hukumannya yang harus berat, tapi ini harus dimiskinkan juga koruptornya. Bagaimana Bang Andreas? Ya, gitu kan wacana yang sudah cukup lama gitu. Bahkan selalu menjadi wacana terus-menerus gitu kan. Bukan hal yang baru untuk dibicarakan, tapi sekarang ya kalau misalnya memang itu mau serius dilakukan, ya kita harus menindaklanjuti itu gitu. Soal efek jerah ini. Tapi ya kita ganti topik ini. Tadi kan topiknya soal over capacity di kelebihan kapasitas di lapas ya, memang bidangnya Komisi 13 gitu. Tapi kalau kita bicara soal efek jerah buat para koruptor, ya sebenarnya kita sekarang juga sudah ada lapas yang ya di suatu pulau sendiri, yaitu di Nusa Kambangan. Dan pada awal masa reformasi ini ada beberapa pelaku korupsi yang juga ditahan di Nusa Kambangan gitu. Dan itu bukan hal yang baru gitu. Artinya Nusa Kambangan itu adalah kita semua tahu lapas yang disiapkan khusus untuk pelaku-pelaku tindak pidana yang berat gitu. Jadi kalau memang ada rencana seperti itu, ya mari kita bicarakan dan kemudian ditindaklanjuti apa yang bisa dilakukan untuk kemudian dengan persiapan-persiapan yang benar-benar matang gitu. Saya kira tidak ada salahnya dan baik-baik saja rencana seperti itu. Ya, baik Bang Andreas, tapi kan juga salah satu kalau tadi kita dengar bagaimana suara hati dari masyarakat yang juga menitik beratkan pada fungsi pengawasan jika saja penjara ini sudah ada begitu ya. Tapi kan fungsi pengawasannya bagaimana, karena banyak sekali pelaku-pelaku koruptor yang kemudian tertangkap kamera sedang meninggalkan penjara begitu, Bang Andreas. Ya itu tadi gitu, jadi masalahnya itu kompleks gitu. Itu termasuk juga bagaimana integritas para petugas di lapas. Bagaimana juga mereka-mereka yang menjaga lapas tersebut, sistem pengamanannya gitu, juga integritas. Walaupun pengamanannya bagus, tapi kalau petugas-petugasnya itu juga korupsi, artinya mudah disuap, ya itu bisa aja terjadi gitu. Sehingga memang ini kan persoalannya kan bukan hanya satu hal gitu. Mau ditaruh di tempat mana aja, tapi kan kemudian petugasnya memberikan kemudahan-kemudahan, ya tetap aja sama aja gitu kan. Sehingga memang ada sistem yang harus dibangun sehingga dengan demikian mereka yang melakukan tindak pidana berat ini, termasuk misalnya korupsi, ya dengan tentu kategori-kategorinya saya tidak tahu persis, tapi kategori-kategori dari tindak pidana korupsi tersebut yaitu memperoleh efek jerah. Saya mendapat kalau soal efek jerahnya gitu. Tapi untuk sampai ke situ kan tentu harus dibangun suatu sistem. Jadi dengan demikian apa yang kita bicarakan itu tercapai tujuannya gitu. Ya, lalu bagaimana dengan selama ini yang sudah dilakukan atau diterapkan, apakah memang aparat-aparat kita ini sudah berintegritas, terutama di lapas-lapas begitu, Bang Andreas?
kita semua tahu gitu, tidak semua artinya terjadi seperti apa yang dimaksudkan dengan menimbulkan efek jerah tersebut. Tapi di beberapa tempat memang ya kita tahu gitu bahwa sering terjadi gitu bahwa ada napi yang berkeliaran di luar. Tapi itu kasus-kasus yang juga sering muncul gitu. Tapi memang juga secara umum kita tahu bahwa orang yang ditahan itu warga binaan yang ditahan itu memang dibatasi kebebasannya. Tetapi mereka juga punya hak-hak untuk hidup. Itu prinsip yang ada di dalam lembaga pemasyarakatan gitu. Jadi ada remisi, kemudian ada juga asimilasi untuk mereka, sehingga ya mereka kemudian setelah menjalankan masa penahanan itu, ya mereka kemudian bebas kembali ke masyarakat sesuai dengan aturannya gitu. Jadi memang ada sistem yang harus dibangun gitu, sehingga dengan demikian itu bisa tercapai gitu. Kita melakukan orang masuk di dalam lapas itu kan untuk dibina, kemudian sehingga setelah dia kembali ke masyarakat dia kembali seperti warga yang warga biasa yang seperti kita yang lain gitu, untuk kembali ke hidup di masyarakat seperti warga negara yang lain gitu. Baik, Bang Andreas, terima kasih atas penjelasannya. Saya mau ke Mbak Hanifah. Bagaimana tadi agak menarik ya, bagaimana statement yang diberikan oleh Pak Andreas begitu ya, bahwa walaupun mereka di penjara, tapi mereka memiliki hak untuk tetap berkomunikasi dengan keluarga seperti itu begitu. Dibina begitu. Bagaimana kemudian Mbak Hanifah melihat dua sudut pandang yang berbeda ini begitu? Oke, baik. Sebetulnya pembinaan itu kan memang kewajiban dari pemerintah ya untuk melakukan pembinaan terhadap warga binaan gitu ya, para napi itu. Tetapi dibinanya secara apa? Mungkin secara spiritual gitu ya, secara kesehatan dan lain-lain. Artinya itu pemenuhan hak hidup gitu ya. Tetapi ketika mereka dijauhkan dari keluarga, sebetulnya beban mentalnya itu semakin besar. Dan satu lagi, biasanya para koruptor ini merasa masih punya kehidupan lagi setelah mereka keluar karena tidak dicabut hak untuk berpolitiknya, atau mereka berproses atau bekerja atau terlibat dalam institusi-institusi penting. Sanksi sosialnya. Nah, jadi sanksi sosialnya kan tidak ada. Artinya masyarakat atau orang-orang tinggi itu merasa bahwa mereka ketika keluar masih dibutuhkan. Ini yang membuat mereka menjadi tidak jera lagi. Padahal efek yang diharapkan dari pemenjaraan adalah deterrence tadi, untuk menakut-nakuti, untuk membuat jera. Baik si pelaku itu maupun orang-orang yang berpotensi untuk melakukan korupsi itu sendiri. Sehingga mereka merasa ketakutan, saya nggak mau hidup seperti itu, bagaimana dengan keluarga saya gitu. Efeknya kan dari korupsi itu berarti kan kenikmatan yang sesaat. Kalau sekarang kan kenikmatan 7 turunan. Ini yang membuat semakin menjamurnya. Ditambah lagi secara struktural korupsi itu sudah dipelihara gitu. Sehingga kalau tidak mau korupsi, dia tidak bisa berada dalam lingkungan tertentu yang akhirnya mereka menikmati itu semua dan eskalasinya menjadi semakin naik, semakin butuh korupsi untuk mendapatkan uang yang besar. Nah, berangkat dari situ Mbak Hanifah, kalau memang korupsi ini adalah white collar crime begitu, jadi ini yang pelakunya adalah golongan elit. Sebenarnya tipe hukuman yang cocok untuk mereka itu seperti apa? Apakah dengan penjara di terpencil ini cocok, kemudian dimiskinkan, itu seperti apa? Nah, inilah yang membuat kondisi ini menjadi rumit gitu ya. Rumitnya tuh karena semuanya harus berproses gitu. Kita harus berubah. Kita mau ngomongin ini. Sekolah pemenjaraan itu baru 1. Dan setiap tahun hanya meluluskan berapa orang. Dari berapa orang itu berapa orang lagi atau berapa lulusan yang mereka berintegritas terhadap lulusannya itu. Yang mereka bisa menegakkan hukum dan mereka bisa menjadi pengawas-pengawas dalam lapas-lapas tertentu. Ini juga yang membuat kita menjadi agak-agak bisa nggak ya ini bisa berlanjut. Tapi bagaimana dengan KPK gitu ya? Bagaimana dengan pengawasan-pengawasan di lembaga-lembaga itu gitu? Ini yang membuat seharusnya yang berubah itu bukan hanya secara fisik penjaranya gitu ya, tapi bagaimana secara struktural Bapak Presiden itu menyiapkan ini semua. Tapi apa kemudian yang membedakan pelaku koruptor dengan pelaku-pelaku kejahatan lainnya, Mbak, sehingga harus dibuatkan penjara khusus bagi para koruptor? Artinya kan perilaku mereka juga seperti perilaku pelaku kejahatan yang lain sebenarnya. Sepertinya berbeda. Ini menurut saya pribadi akhirnya ya.
Karena ini kan kejahatan luar biasa, di mana dia sudah memiskinkan orang lain. Betul. Mereka sudah mengambil hak masyarakat yang lain, berarti mereka harus mendapatkan perlakuan khusus gitu. Perlakuan khusus Yang itu lebih berat. yang lebih berat gitu. Karena kembali lagi, yang mereka takutkan tuh hanya miskin gitu. Jadi yang pertama miskin, yang kedua secara mental mereka harus kena gitu ya. Secara fisik mereka tidak bisa berhubungan dengan keluarga. Secara sederhana begini, di beberapa penjara itu sampai meminta ada ruang khusus untuk ruang apa itu namanya, untuk berhubungan itu namanya? Oh, bilik Bilik asmara. Bilik asmara. Artinya, artinya mereka sebetulnya secara psikologis mereka butuh itu kan, butuh ikatan dengan keluarga. Kalau mereka berjauhan itu pun terpotong gitu loh. Ya enggak? Kalau kita ngomongin, oh itu kan hak asasi manusia yang harusnya diberikan gitu. Sementara selama ini dia sudah mengambil hak asasi kita gitu. Semuanya diambil gitu. Berarti kan mereka harus mendapatkan hukuman lebih berat gitu. Jadi kebanyakan dari kita ketika sudah terhukum kita jadi kasihan gitu. Padahal mereka tidak pernah kasihan dengan rakyat kecil seperti kita semua. Betul. Kita minta tanggapan Bang Andreas. Gimana Bang Andreas? Ya itu tadi gitu, artinya apa yang disampaikan oleh Ibu Aisyah ya, mohon maaf, itu enggak, itu betul, Ibu Hanifah mau, ya, itu betul gitu, dalam arti bahwa sekarang kita masih kategorikan bahwa pelaku tindak pidana korupsi itu adalah extraordinary crime gitu kan. Ya sekarang ini kita tahu bahwa hal tersebut, misalnya ini saya katakan misalnya di Tambangan itu kan banyak pelaku tindak pidana teroris gitu, yang juga dianggap sebagai extraordinary crime. Juga para pelaku tindak pidana narkoba gitu. Ini kan kategori-kategori yang di dalam sistem hukum kita masuk di dalam extraordinary crime gitu. Nah oleh karena itu saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Hanifah tadi gitu. Harus dibangun sistem itu gitu, mulai dari peradilannya ini sampai dengan bagaimana mereka kemudian dimasukkan di dalam tahanan dengan sistem pengamanan khusus tadi gitu, sehingga kemudian menimbulkan efek jera. Dan ini saya kira yang harus serius kita lakukan gitu. Karena beberapa waktu yang lalu juga ya kita dengar bahwa Presiden bilang kita bebaskan para korupsi. Ini kan bagaimana gitu, artinya kemudian menimbulkan reaksi dari masyarakat. Kemudian ya itu hilang wacana tersebut gitu. Jadi suatu wacana itu kalau memang kita anggap serius, ini harus kita lakukan dengan tindak lanjut dan perencanaan yang benar-benar serius, mulai dari proses pemidanaannya, terus kemudian bagaimana sampai dengan ketika mereka di dalam tahanan gitu. Jadi ini harus satu sistem gitu. Jadi tidak hanya parsial gitu. Saya kira ya Ibu Hanifah tahu persis soal itu gitu. Jadi kita tidak hanya bicara ini wacana atau omong-omong saja, tapi menjadi suatu tindak lanjut dari apa yang memang kita anggap atau dilihat sebagai apa yang dimaksudkan dengan tindak pidana berat gitu, atau extraordinary crime. Baik. Oke, Bang Andreas, tadi juga kami tentunya juga kita setuju supaya ini sistemnya dibangun dengan sangat baik, supaya penjaranya, fasilitasnya dijauhkan dari masyarakat begitu ya. Dan juga salah satunya adalah bagaimana hiu-hiu pengawas ini jangan sampai berubah jadi baby shark, artinya jadi tetap menjadi hiu pengawasannya yang begitu kuat bagi para pelaku koruptor. Terima kasih Bang Andreas atas waktunya pagi hari ini, dan juga Mbak Hanifah. Terima kasih atas waktunya. Dan pemirsa, Apa Kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi untuk melihat ini suasana mudik-mudik bagi masyarakat Indonesia sudah mulai terasa. Sesaat lagi tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, aura mudik sudah terasa. Ribuan pemudik ke berbagai daerah membludak di Pelabuhan Ahmad Yani Ternate. Para penumpang memilih mudik lebih awal agar tidak kehabisan tiket serta menghindari antrian panjang. Ya pemirsa, para pemudik berdesak-desakan keluar dari pintu terminal untuk naik ke kapal motor Sinabung yang tentunya akan membawa mereka ke pelabuhan tujuan masing-masing daerah di Indonesia. Wah, Ani kemarin bisa kita lihat ya, udah ramai para pemudik. Mudik lebih awal. PT Pelni cabang Ternate juga mencatat adanya lonjakan penumpang yang turun maupun naik. Penumpang yang berangkat ini berjumlah 1.300 orang dengan tujuan Pelabuhan Bacan Ambon, Provinsi Maluku,
Sorong Manokwari, Biak, dan juga Jayapura. Sementara untuk penumpang yang tiba tercatat sebanyak 1.017 orang. Wah, suasana lebaran sudah terasa, Andi Kumala dan juga pemirsa ya. Kita lihat. Andi Kumala ini jadi udah banyak yang mudik, tapi Jakarta masih padat nih. Jadi Andi Kumala milih jalur darat, udara apa laut nih untuk mudik? Jalur imajinasi. Jalur Karena nggak khusus. Oke, jelang arus mudik pemirsa Lebaran tahun ini, pihak Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten juga ikut melengkapi pemeriksaan barang calon penumpang dengan mesin deteksi baru begitu. Ini namanya ada Automated Tray Return System. Alat tersebut merupakan sejenis mesin X-ray baru yang baru dioperasikan di Terminal 3 domestik. X-ray 3 dimensi ini mampu melihat volume isi tas dengan visual yang jelas. Selain itu juga alat ini mampu mendeteksi alat atau bahan kimia yang membahayakan penerbangan. ATRS mampu meningkatkan kapasitas 300% yang semula hanya 215 tray per jam menjadi 645 tray per jamnya. Nah, dengan ditingkatkannya fasilitas pemeriksaan X-ray ini diharapkan tidak ada lagi antrian nih yang mengular di area security checkpoint. Ini saya penasaran nih, ini kalau alat udah canggih begini bisa deteksi duit dalam tas nggak nih ya? Kan THR udah mulai pada Ketahuan cair dong angpaunya ya. Iya, bawa duit banyak kan bawa THR nih. Ketahuan nggak ya? Ya, kita ke berita lainnya pemirsa. Untuk mengantisipasi kehilangan saat ditinggal mudik ke kampung halaman, Polres Metro Tangerang Kota ini membuka layanan penitipan kendaraan bagi masyarakat yang ingin melakukan perjalanan mudik secara gratis. Berarti tidak was-was lagi ya? Ya. Kendaraan ditinggal di rumah. Selain di Mapolres Metro Tangerang Kota, layanan penitipan kendaraan bagi pemudik juga dibuka di seluruh jajaran polsek. Hal ini dilakukan guna mencegah aksi pencurian pada rumah yang ditinggal mudik. Bagi yang ingin menitipkan kendaraan, pemilik diminta untuk membawa surat kelengkapan kendaraan. Mapolres Metro Tangerang Kota mampu menampung ratusan kendaraan roda 2 serta 50 unit kendaraan roda 4. Penitipan kendaraan tersebut berlaku mulai tanggal 22 Maret sampai dengan 8 April 2025. Jadi dititipkannya di kantor-kantor polisi ya ini. Tentu, kalau kantor polisi udah pasti aman. Yang nggak aman kantor lelang. Nanti motornya dilelang kalau di kantor lelang. Ya pemirsa, selain berita mudik, ternyata cuaca buruk juga masih terus melanda di sejumlah wilayah di Indonesia nih Andi Kumala dan juga pemirsa. Seperti ada yang di mana nih Andi Kumala? Di Bandung. Jadi ratusan warga korban banjir mengungsi ke tempat yang lebih aman setelah banjir bandang menerjang permukiman mereka di Kecamatan Dayakolot. Banjir bandang yang menerjang kampung Lamajang Pentas, Desa Citerep, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, hingga Minggu siang tadi belum kunjung surut. Ketinggian banjir yang merendam permukiman warga sempat mencapai hingga 1 meter lebih. Kondisi banjir membuat warga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Salah satu lokasi pengungsian warga korban banjir adalah bangunan Masjid SMP Negeri 1 Dayakolot. Pengungsi sangat membutuhkan bantuan pakaian layak dan makanan siap saji untuk anak-anak yang menjadi korban banjir. Bu, udah ada bantuan belum? Tadi malam sih langsung gercep ini kayak ini sama ini bantuannya. Sudah ada sih gercep. Ini yang diperluin apa Bu untuk pengungsian sendiri? Beak, air minum, berapa ya, air? Terus bajunya kita bingung banget. Ini nggak ada soalnya yang benar-benar. Makanan bayi juga Bu ya? Tanggul Sungai Cikapundung yang berada di Kampung Lamajang Pentas, Desa Citerep, Kecamatan Dayakolot pada Sabtu sore kemarin jebol. Hal tersebut diakibatkan volume air Sungai Cikapundung yang meningkat sehingga meluap. Curah hujan tinggi memicu air sungai meluap. Sebuah rekaman gambar amatir memperlihatkan saat arus deras luapan Sungai Cikapundung menerjang masuk ke rumah warga.
Permukiman warga di 3 wilayah rukun warga Kecamatan Dayakolot terdampak banjir bandang akibat jembolnya tanggul Sungai Cikapundung sepanjang 40 meter. Sebagian warga yang terdampak banjir kini mengungsi ke tempat yang lebih aman. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Endra Kusuma, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, tadi kita sudah melihat bagaimana banjir yang cukup mengerikan ya melanda di wilayah Dayakolot, Bandung, Jawa Barat. Dan saat ini kami juga akan ajak Anda untuk menyapa langsung reporter kami, ada Endra Kusuma yang saat ini berada di Dayakolot untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini sebenarnya di sana. Selamat pagi Endra, bagaimana kemudian kondisi terkini dari banjir di sana? Apakah air juga sudah mulai surut dan juga bagaimana kondisi para pengungsi sekarang di sana? Ya, Philip dan Andi Kumala dan pemirsa TV1 dapat kami kabarkan dari perkembangan terkini ya. Situasi 2 hari pasca diterjang jebolnya tanggul Cikapundung terutama saya berdiri di kawasan Kampung Lamajang Pentas, memang membuat dampak yang cukup berat bagi warga. Karena kalau selain meninggalkan beberapa sampah dan lumpur memang cukup tebal, hampir sekitar 30-20 cm nih. Lumpur begitu tebal menutupin gang-gang jalan maupun dari pemukiman. Dan untuk kita lebih detail lagi kita akan perlihatkan bagaimana tebalnya lumpur. Ini kalau diperhatikan di depan saya ini, depan kamera kita, ini ada beberapa warga pun memang berupaya untuk membersihkan lumpur. Dan ternyata lumpur ini begitu tebal dan lengket sehingga beberapa warga pun memang kesulitan untuk membersihkannya dengan alat seadanya, ada pakai sliber, pakai pacul. Namun ini tidak menjadi solusi karena walaupun lumpur ini sempat dibuang ke beberapa keluar, tapi memang warga sempat bingung gimana caranya untuk lumpur ini untuk dibuangnya ke tempat mana. Karena dari beberapa kali pengalaman dari warga sendiri, setelah pasca banjir bandang ini hampir mungkin kalau untuk bersih untuk lumpur ini targetnya mungkin hampir sekitar 1 minggu sampai 2 minggu. Karena untuk membersihkan lumpur yang tebal itu tidak hanya membutuhkan kendaraan alat berat, tapi untuk lumpur ini rencana mau dibuang kemana. Selain lumpur ini berdampak pada warga, ternyata kondisi banjir yang menyebabkan kondisi situasi di Kampung Lamajang ini memang membuat beberapa barang, terutama barang-barang elektronik dan beberapa pakaian pun memang tidak bisa diamankan, hingga membuat warga pun kebingungan sejauh ini karena kondisinya dengan pakaian yang kotor, dengan mesin beberapa elektronik kotor, mungkin membuat warga sesuatu mungkin untuk mencuci pun susah dan karena tidak ada pasokan air bersih. Sementara itu untuk pengungsian sendiri sejauh ini memang untuk di kawasan Lamajang ini ada sekitar 46 kakak atau sekitar 152 jiwa yang mengungsi di gedung SMP 1 Dayakolot. Dan hampir 8 titik sejauh ini untuk di kawasan Dayakolot ini untuk beberapa pengungsian memang yang rata-rata memang rumahnya karena tertimbun beberapa lumpur ini. Mungkin itu yang dapat kami kabarkan sementara waktu, Philip dan Andi Kumala. Ya Endra, untuk warga sendiri yang terdampak banjir ini, apa bantuan yang masih dibutuhkan atau sangat dibutuhkan warga saat ini? Sebenarnya kalau dilihat dari permasalahan di warga di sini, rata-rata memang air bersih dan minum, rata-rata memang cukup susah diperoleh di sini. Apalagi lihat kondisi mesin air pompa yang mungkin tertutup oleh lumpur, hingga susah untuk mandi, untuk beberapa hari pun kan susah untuk mandi. Dan pasokan makanan pun memang sejauh ini dari beberapa warga pun untuk tadi juga untuk berbuka puasa aja bermodalkan mie instan aja. Dan sejauh ini memang harusnya ada atensi dari pemerintah daerah untuk di bulan puasa ini kepada beberapa pengungsian maupun di wilayah warga yang berada terdampak ini untuk mendapatkan nasi bungkus tuh seadanya untuk agar mereka pun dapat untuk bisa memasuk makanan sendiri. Begitu mungkin, Andi. Baik Endra, mungkin sedikit saja kalau dari penjelasan Anda, ini proses pembersihan pasca banjir ini bisa memakan waktu sampai 1 minggu. Bagaimana kemudian anak-anak yang masih sekolah di sana bisa mendapatkan pendidikan di masa pembersihan pasca banjir ini hingga 1 minggu? Ya ini menariknya, yang kondisi anak-anak terutama yang di kawasan Lamajang ini memang karena di daerah ini udah 3 kali banjir bandang di Philip. Jadi kondisinya memang ada beberapa trauma yang dirasakan oleh warga
Jadi terutama anak-anak ya, dan untuk sekolah memang sekarang kemungkinan karena rata-rata sekolahnya ada sebagian yang terendam memang pakai daring, jadi pakai secara online, ada yang diliburkan sejauh ini. Karena mereka rata-rata karena rumahnya pada terendam oleh lumpur dan rata-rata mereka berada di daerah pengungsian gitu mungkin. Baik, terima kasih Endra Kusuma, seperti yang harapan Endra tadi ya, mewakili warga bahwa mudah-mudahan ada atensi dari pemerintah selain untuk membantu warga yang terdampak, juga ini pendidikan anak-anak bisa berjalan ya seperti biasa. Betul. Baik, terima kasih Endra, selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi masih akan kembali sesaat lagi. Tentunya ini ada yang menarik, berita yang menarik di segmen selanjutnya, di mana Lebaran rasanya masih lama. Kira-kira ini ada masih 2 minggu lagi lah. Tapi ternyata akhir minggu kemarin di wilayah Jakarta Pusat begitu ya, tepatnya di Tanah Abang, sudah ramai diserbu oleh para pembeli yang ingin membeli sudah baju banyak mendahului Lebaran begitu ya. Sesaat lagi tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, 2 pekan jelang Lebaran, perajin box kemasan hampers di Jombang, Jawa Timur kebanjiran order. Cuan yang didapatkan pun meningkat signifikan hingga puluhan juta selama Ramadan. Mendekati Lebaran, pengrajin box hampers di Desa Sambong, Kecamatan Kabupaten Jombang, Jawa Timur ini semakin sibuk karena melonjaknya permintaan kemasan hampers. Peningkatan pemesanan diperkirakan mencapai 50 hingga 80% dan biasanya setiap hari hanya memproduksi sebanyak 200 hingga 300 box hampers, kini meningkat tajam menjadi 500 box lebih. Terdapat berbagai macam motif box hampers yang diproduksi di sini, tapi di bulan Ramadan, masjid dan keranjang merupakan motif yang paling banyak dipesan. Harga yang ditawarkan setiap box hampers ini pun bervariatif, di kisaran harga Rp20.000 hingga Rp150.000. Nah, pemesanan box hampers di sini pun tidak hanya dari wilayah Jawa Timur saja, pelanggan dari Sulawesi dan Kalimantan pun juga ikut memesan box hampers di pengrajin di Desa Sambong ini. Ya pemirsa, Lebaran nggak terasa nih ya, tinggal 2 minggu lagi. Tapi akhir minggu kemarin pusat perbelanjaan Tanah Abang ternyata sudah ramai diserbu oleh masyarakat untuk berbelanja menyambut Idul Fitri. Ya, memang masih 2 pekan jelang Lebaran. Namun pusat perbelanjaan Tanah Abang sudah dipadati warga yang akan berburu baju untuk Lebaran, baik untuk dipakai sendiri maupun untuk dijual kembali. Pedagang baju muslim di toko Tanah Abang Blok B menyatakan busana muslim menjadi incaran terbanyak ya. Warna burgundi dan biru navy menjadi warna favorit yang paling diminati tahun ini. Melonjaknya penjualan baju muslim untuk Lebaran ini sejalan dengan meningkatnya omset para pedagang yang mencapai puluhan juta dalam sehari. Jadi warna burgundy ya, dan biru navy, kayak yang Philip pakai dong ya? Ini biru navy, begitu. Udah tahu berarti ya tren tahun ini. Kayak harus beli baju koko juga nih kayak saya. Ya, gimana kalau kita langsung saja ajak pemirsa nih Andi Kumala melihat bagaimana kondisi terkini di Pasar Tasik Tanah Abang. Sudah ada rekan kami Zinedine Duhan yang akan mengabarkannya untuk Anda. Selamat pagi Zinedine Duhan, gimana nih suasana Lebaran Idul Fitri di sana? Masyarakat udah ramai berbelanja di sana, silakan dengan laporan Anda. Ya, Philip Mala dan juga pemirsa, meskipun Idul Fitri ini masih 2 minggu lagi, namun pusat perbelanjaan di tengah kota Jakarta, ini tepatnya di Pasar Tasik Cideng yang berada di Jakarta Pusat, sudah mulai dipadati oleh masyarakat. Memang bukanya hanya hari Senin dan Kamis, dan ini buka sejak malam hari tadi, ini sejak pukul 2 hingga pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat ini sudah mulai dipadati. Dan yang belanja ke sini ini bukan hanya belanja eceran beli 1-2 baju, namun dapat dilihat ini belanjaannya bisa sampai
karungan atau kardusan, karena sekali belanja ini bisa satu paket 5 warna, ada juga yang satu paket dengan isinya lusinan 12 potong seperti itu. Nah, ini memang banyak sekali yang sudah mulai berbelanja untuk nantinya ada yang dipakai untuk keluarga dan ada yang nantinya juga akan dipakai untuk berjualan kembali seperti itu. Nah, saya ada di salah satu gerai, itu salah satu toko yang memang konsepnya kalau di Pasar Tasik Cideng ini kebanyakan mobil yang dibuka bagasinya untuk berjualan. Nah, saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung bersama penjualnya ini yang berada di sini. Yang sepertinya saat ini sedang baru saja nih ada pembeli yang beli cukup banyak nih dengan Pak Salim ya, Pak? Wah, Pak Salim sepertinya habis diborong nih. Pak Salim, kalau boleh tahu nih mendekati Lebaran seramai apa sih Pak di sini, Pak? Ya? Mendekati Lebaran di sini seramai apa sih Pak peningkatan penjualannya? Oh, alhamdulillah meningkat dari tahun kemarin. Meningkat dari tahun kemarin, tapi menjelang udah dalam bulan puasa, biasanya kan sebelum puasa itu udah ada peningkatan. Tapi ini udah memasuki dalam bulan puasa peningkatannya. Kalau rata-rata nih orang yang beli ke sini itu berapa banyak Pak belinya? Apakah beli satuan atau beli kayak di sini nih belinya cukup banyak gitu? Kalau yang beli kebanyakan ada juga yang luar daerah, ada juga yang dari Filipina, Malaysia, Singapura ada juga. Yang dari Kalimantan ada juga. Yang sekitar Pulau Jawa ada juga. Tapi kebanyakan ke Filipina sama Singapura sama Malaysia, Thailand. Iya itu. Sekali beli berapa potong Pak? Berapa banyak? Orang tuh ambil kadang ada yang 2.000, ada 3.000 satu orangnya. 3.000 potong. Iya. Itu kebanyakan orang tuh kan untuk stok menjelang Lebaran. Berarti untuk dijual lagi Pak kebanyakan? Iya, untuk dijual lagi. Untuk dijual lagi. Kalau boleh tahu Pak Salim, nah ini yang paling laku ini modelnya yang gimana kalau sekarang? Kalau untuk yang kita produksi umum memakaikan model abaya hitam, abaya hitam ala Turki kan? Model Turki. Jadi yang tahun ke tahun itu umum modelnya yang kayak gini, abaya hitam. Abaya hitam. Kenapa banyak orang-orang yang suka abaya hitam Pak? Karena ada juga kebanyakan orang tuh kan ada kayak seperti majelis taklim, pengajian, jadi orang tuh kan suka pakaian serasi sewarna, satu blok itu sewarna seperti itu. Terima kasih Pak untuk informasinya, selamat berjualan kembali. Nah ini pemirsa, kalau tadi saya sudah menanyakan kepada penjualnya, saya juga akan mencoba untuk menanyakan kepada salah satu pembeli ini yang sepertinya baru saja belanja dari Pak Salim yang berada di sini. Ibu, halo, dengan Ibu siapa Ibu? Bu Haji Gege. Bu Haji Gege. Ini dari mana Bu? Orang Sunda Bu? Cianjur ya. Cianjur. Ibu, ini beli berapa banyak Bu? Berapa banyak? Ini mah enggak terlalu banyak sih. Cuman ini teh. Itu buat keluarga dijual atau dipakai apa? Dijual. Buat dijual di pasar Pak. Kenapa milihnya model abaya Bu? Emang laku Bu abaya Bu? Sekarang lagi ngetren abaya. Kenapa belanjanya milih di Pasar Tasik Cideng Bu? Soalnya Pasar Tasik Cideng bisa 1 bisa 2 gitu. Jadi enggak belinya. Kalau di Metro kan nggak bisa 1, 2, harus satu seri. Seri itu berarti banyak? 4 paling 3 gitu ya. Kalau harga gimana Bu harga di sini? Kalau harga ya agak mendingan di sini gitu. Ini belanjaannya apa aja nih Bu? Kayaknya banyak. Gamis. Kalau yang merah ini apa nih Bu? Sama aja. Berarti sekali belanja ke sini berapa bungkus Bu? Paling 3 bungkus gini, nggak banyak ada. 3 bungkus, 4 bungkus. Berarti habis ini langsung dibawa lagi pulang untuk dijual lagi? Iya.
Jadi kalau mendekati Lebaran dijual lagi cepat Bu habisnya? Cepat. Memang cepat. Terima kasih Bu. Ya pemirsa, itu dia memang perbincangan kami bersama salah satu penjual dan juga pembeli yang memang hadir ke sini. Untuk kebanyakan yang berjualan di Pasar Tasik Cideng ini merupakan produsen-produsen yang menjual bajunya tidak per piece, namun di sini juga bisa dibeli per piece. Namun kebanyakan ini dijual dengan ini yang cukup murah, sehingga pembeli-pembeli pun yang datang ke sini ini merupakan agen-agen atau pedagang-pedagang di daerah yang nantinya akan menjual kembali produk-produk yang sudah dijual di Pasar Cideng. Nah, saya juga akan mengajak Anda untuk kembali melihat-lihat seperti itu. Apakah ada pembeli lainnya yang bisa kita ajak untuk berbincang, karena saya penasaran sebetulnya apa alasan lain orang-orang itu datang ke sini untuk membeli baju di antara banyaknya tempat yang berada di Jakarta. Nah, saat ini saya sedang berada bersama salah satu warga yang terpantau sedang berbelanja. Ibu, dengan Ibu siapa? Masuk TV itu, Bu. Ibu siapa? Ibu Santi. Ibu Santi, ini lagi cari barang apa sih Bu kesini Bu? Baju gamis sama kaos, Mas. Baju gamis sama kaos. Ibu belinya satuan atau beli borongan? Borongan. Borongan. Buat dagang. Buat dagang. Dagang di mana Bu? Di Kramat Jati. Kramat Jati. Iya. Mas Bu, milih untuk belanja di pasar sini? Karena harganya lebih murah dibandingkan Blok A, Blok B. Kalau buat saya, iya. Kalau Metro juga begitu. Kalau di sini rata-rata harganya berapa sih Bu buat gamis-gamis? Macam-macam dari harga 80 sampai harga 230-an. Iya, itu udah bagus. Kalau boleh tahu sebetulnya gamis-gamis atau enggak baju-baju wanita yang sekarang lagi ngetren itu yang gimana sih Bu, yang lagi laku? Lagi cutball sama abaya. Cutball itu yang gimana ya Bu ya? Yang ada katun bolong itu. Oh, yang ada katun bolong itu lagi ramai banget sekarang. Iya, itu lagi ramai banget. Terima kasih Bu. Ya, itu dia memang perbincangan kita dengan para penjual yang berada di sini. Memang ada beberapa model yang masih menjadi model favorit, yaitu cutball atau katun bolong dan juga abaya yang masih menjadi favorit bagi para wanita-wanita di Indonesia untuk digunakan pada saat Lebaran. Untuk sementara itu informasi yang dapat kami sampaikan. Saya kembalikan ke studio Philip Malah. Baik, terima kasih Sinedin Duhan. Saya ingin nitip ke Sinedin kalau beli jangan satu, karena situ kan murahnya beli grosiran ya. Saya titip baju banyak. koko ukuran XL Sinedin Duhan gitu ya, belum punya nih baju koko. Terima kasih Sinedin Duhan atas laporannya. Oke pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi dengan sejumlah berita viral di beberapa hari terakhir belakangan. Untuk Anda. Kabar-kabar viral pemirsa, dramatis detik-detik banjir menerjang salah satu rumah warga di Bandung Barat, Jawa Barat. Dan seperti inilah bagaimana video detik-detik rekaman amatir begitu ya, ketika banjir bandang yang melanda daerah Nyalindung, Kabupaten Bandung Barat. Tampak dalam video warga yang hendak menyelamatkan barang-barang miliknya ini tiba-tiba saja dikagetkan dengan banjir yang datang tiba-tiba. Hanya dalam hitungan detik, rumah tersebut langsung terendam banjir kurang lebih 1 meter. Kebayang ya kepanikannya, karena ini tiba-tiba dan cukup deras harusnya. Ya, karena warga juga dari video sedang menyelamatkan barang-barang berharga dari banjirnya begitu. Namun tidak menyangka bagaimana banjir bandang tiba-tiba langsung datang dan menyapu rumah dari warga tersebut. Ya, kita ke berita viral lainnya, di mana seorang remaja yang sedang menabuh beduk ini untuk membangunkan sahur ya, tiba-tiba saja terluka diduga akibat terkena tembakan senjata api. Kejadian bermula saat sekelompok anak yang tengah menabuh beduk sahur diusir dan dikejar oleh seorang pria bersenjata api di perapatan Duku, Citerep, Bogor. Berdasarkan keterangan saksi, pelaku bahkan sempat melepaskan sebuah tembakan. Dan menurut warga sekitar juga, kejadian seperti ini bukan pertama kali terjadi. Setiap bulan Ramadan, pelaku ini kerap membuat keonaran termasuk merusak beduk. Kalau sudah berulang seperti ini,
Berarti udah ketahuan ya siapa sebenarnya pelakunya. Ya semoga polisi juga bisa bergerak cepat ya untuk mengamankan para pelaku ini. Aduh, niatnya ini membangunkan sahur, tetapi bagaimana mendapat perlakuan yang begitu kasar begitu ya. Ya dari video juga tampak warga juga cukup geram ya kepada pelaku ya, Andi Kumala dan pemirsa. Kita ke informasi viral berikutnya. Tawuran dan perang petasan dua kelompok pemuda antar kampung di sebuah lahan kosong di Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten membuat warga resah dan terganggu. Ya bagaimana nggak resah, karena tawuran ini mereka menggunakan kembang api sebagai senjatanya begitu. Nah kita lihat sama-sama nih pemirsa bagaimana suasana tawuran yang terjadi di mana Kampung Kadisirung saling serang dengan menggunakan petasan dan batu. Bahkan ini mereka saling adu jotos begitu ya. Ini pemuda Kampung Jatake juga ikut terlibat tawuran yang terjadi karena dipicu oleh saling ejek awalnya begitu. Hingga kini aksi tawuran tidak menelan korban jiwa, tapi warga resah dengan aksi tawuran seperti ini. Ini tawuran modal juga ya, beli kembang api. Ada yang modalin berarti ya? Iya. Ada indikasi ada yang modalin. Orang tua? Enggak, kalau orang tua sih pasti justru. Maksudnya ngasih uang jajan tapi malah dipakai buat beli kalau petasan. itu mungkin ya masih anak-anak remaja ya Andi Kumala ya. Kita ke berita viral lainnya pemirsa. Di media sosial ini lagi viral seorang anggota Satlantas Polres Bogor yang tengah mengawal rekannya ini kemudian secara kayaknya nggak sengaja begitu ya menyenggol pemotor hingga nyaris terperosok ke selokan. Nah, Kasatlantas Polres Bogor AKP Rizky Guntama juga telah meminta maaf atas kejadian tersebut. Jadi ini adalah video detik-detik anggota Patwal menyenggol pengendara sepeda motor di Jalan Raya Puncak, Bogor, Jawa Barat. Ya. Video tersebut kemudian viral di media sosial hingga mengundang berbagai komentar. Kasat Lantas Polres Bogor AKP Rizky Guntama membenarkan kejadian tersebut dan meminta maaf atas kejadian ini. Tindakan tegas pun sudah diambil oleh Kasat Lantas menonaktifkan anggota tersebut sebagai Patwal. Jadi sudah ditindak oleh Kasat Lantas ya. Cukup kalau dari video yang tadi kita lihat ini cukup arogan ya ketika memepet. Nah ini dia ketika memepet pengendara motor hampir terjatuh bahkan. Kita beralih ke informasi terkait banjir. Banjir luapan sungai di Kabupaten Madiun, Jawa Timur merendam ratusan rumah warga. Banjir juga menghanyutkan kendaraan warga yang membuat ini jadi viral ya. Dan pemirsa, inilah video amatir milik warga saat sebuah mobil ini memaksa menerjang arus banjir yang terjadi di Jalan Raya Pilang Bango menuju Desa Babadan, Kecamatan Madiun. Dari video sebenarnya banjir cukup dalam ya pemirsa dan juga Andi Kumala kalau kita lihat. Nah ini dia kemudian mobil juga mogok begitu. Motor-motor terendamnya cukup parah ini. Ini ingat banjir Bekasi kemarin ya? Mirip, karena kalau dari kedalamannya juga, nah motor juga 1 meter lebih begitu. Banjir yang merendam ratusan rumah di sejumlah desa di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Wungu, Madiun, dan Wonosari ini adalah dampak hujan lebat selama lebih dari 3 jam hingga akhirnya melubernya sejumlah sungai di Kabupaten Madiun. Sementara itu berita viral lainnya ini Polresta Pati berhasil menangkap pelaku pencurian ratusan tabung gas LPG 3 kg serta bahan sembako di sebuah toko. Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan tersangka SPN alias Lang dan SRK alias Komplot saat melakukan aksinya di Juwana Pati. Dengan menggunakan gunting besar pemotong baja, komplotan pembobol toko tersebut membuka gembok pintu ruko. Pelaku mengakui beraksi di 4 lokasi dan berhasil mengambil 500 tabung gas LPG 3 kg dan 1 ton beras di toko-toko yang dibobolnya. Pelaku melakukan survei sebelumnya ke beberapa toko yang diincar
dan menyewa mobil pick-up dalam melakukan aksinya. Jadi mereka memang merencanakan baik-baik, sudah mengincar survei membuktikan gitu. Mereka melakukan survei dulu. Ya pemirsa, berita viral tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Tapi Andi Kumala dan pemirsa terus update informasi terbaru karena nanti di jam 9.30 akan ada program Kabar Utama Pagi. Saya Filbus Yonaso. Saya Andi Kumala pamit undur diri. Terima kasih perhatian Anda. Sampai jumpa.